Rasulullah SAW pada saat itu usianya 53 tahun, ya. Jadi 53 tahun hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah atas perintah Allah Subhanahu wa taala, karena memang keadaan dan kondisi di Mekah begitu genting untuk keselamatan Rasulullah SAW pada saat itu. Dan mereka orang-orang kafir Quraisy juga lagi gencar-gencarnya mengincar Rasul SAW, bukan hanya niat mereka untuk melukai, ya, atau untuk menyakiti, akan tetapi untuk melenyapkan Rasulullah. Itu pemikiran mereka, ya, dengan kesepakatan pembesar-pembesar di antara mereka yang ada di kota Mekah pada saat itu, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah untuk keluar meninggalkan kota Mekah dan berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Maka bergegas Rasulullah SAW pada saat mendapatkan perintah itu lewat Jibril untuk menghampiri Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan mengajak Sayyidina Abu Bakar Siddiq untuk menjadi teman perjalanannya Rasulullah SAW. Dan pada saat itu juga Rasulullah SAW, ya, dengan Abu Bakar Siddiq, ya, memasang strategi perjalanan, ya, dengan melibatkan beberapa orang. Ada melibatkan putrinya Rasulullah, putrinya Abu Bakar Siddiq yang bernama Asma binti Abi Bakar, yang kendati pun pada saat itu usianya usia hamil beliau tua 9 bulan, ya, usia hamil Asma binti Abi Bakar itu sudah 9 bulan, artinya sudah mendekati masa-masa kelahiran beliau. Kemudian putra beliau, yakni putranya Abu Bakar Siddiq yang bernama Abdullah bin Abu Bakar. Kemudian juga tukang engonnya, tukang gembalanya Rasulullah Abu Bakar Siddiq yang bernama Amir bin Fuhairah. Dan juga ada satu lagi dari kalangan orang Yahudi yang disewa oleh Rasulullah bersama Abu Bakar sebagai dalal, yaitu petunjuk jalan menuju kota Madinah, karena memang harus menempuh jalan alternatif, bukan jalan pada umumnya dilalui oleh orang-orang seperti mana biasa, karena ini harus betul-betul tersembunyi, karena mereka orang-orang kafir Quraisy itu tidak tinggal diam, ya, terus membuat propaganda, ya, membuat rekayasa agar Nabi Muhammad itu tidak sampai ke tujuan, ya. Maka ketika tujuannya mereka untuk membunuh Nabi Muhammad pada malam harinya kemudian gagal, ya, langsung utusnya preman-preman itu untuk mengejar Nabi Muhammad ke berbagai arah, ya, berbagai jalan supaya tertangkap kembali Rasulullah SAW. Karena, ya, prinsipnya mereka itu Muhammad tidak boleh, ya, berkembang dakwahnya di kota Mekah dan tidak boleh keluar dari kota Mekah, karena takut kalau keluar bebas, ya, lolos meninggalkan kota Mekah, maka Muhammad berpengaruh. Prinsip mereka begitu, Muhammad berpengaruh. Muhammad dengan sekejap akan mendapatkan banyak pengikut, nanti setelah banyak pengikutnya, maka Muhammad bersama pengikutnya itu akan menyerang kita. Maka kita harus terlebih dahulu berinisiatif untuk melenyapkannya. Itu, ya, untuk melenyapkannya. Tapi kan Rasulullah SAW tidak semudah itu untuk dilenyapkan, karena mempunyai asisten yang handal, yaitu Jibril alaihissalam. Jadi apapun yang menjadi gerak-gerik mereka orang-orang kafir Quraisy pada saat itu disampaikan oleh Jibril kepada Rasulullah, termasuk mereka bermusyawarah, ya, di Darun Nadwa
mereka musyawarah, pembesar-pembesar itu termasuk Abu Sufyan, Abu Jahal dan lain sebagainya, untuk membahas tentang bagaimana cara melenyapkan Muhammad. Ya, bahkan tidak hanya sebatas pembesar-pembesar, dari kalangan syaitan pun ada ikut serta juga, ikut serta kalangan syaitan. Nah, akan tetapi menyerupakan manusia yang berjubah, yang pakai bulang. Nah, zaman dulu itu, zaman jahiliyah, syaitan sudah berbulang. Apalagi zaman ini bukan berbulang lagi. Cuman bulangnya itu bukan seperti bulang kayak ulun kada. Jadi bulangnya bulang kayak pakai toy lisan tuh nah. Ya. Jadi serban diangkat di atas kepalanya. Ya, yang biasa orang-orang Saudi memakainya itu nah, yang warna habang-habang itu. Ya, warna-warna habang itu. Itu memakai itu. Ya, bahkan syaitan yang menyerupai syekh tadi itu memberikan pendapat di tengah-tengah musyawarah berjalan. Ya, pendapat membenarkan apa yang menjadi pendapatnya Abu Jahal, yaitu Muhammad harus dilenyapkan dengan melibatkan semua perwakilan suku. Ya, suku-suku di Mekah kan banyak. Ya, di luar daripada Bani Hashim dan Bani Muthalib. Kalau Bani Hashim, Bani Muthalib itu suku-suku bangsawan keluarganya Nabi Muhammad SAW. Di luar itu ya mereka bersepakat dan menjadi berkoalisi, untuk menggulingkan suku yang di situ terdapat Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi perkoalisian itu bukan terjadi pada era zaman sekarang ya, zaman now, tapi perkoalisian itu dari zaman dahulu untuk menyusun strategi kemenangan dalam segala hal. Ya, mereka sudah terbiasa, makanya ya sampai pada saat ini ya, bagaimana caranya dengan memperkuat koalisi supaya segala halnya itu tidak bisa lepas dan bisa selalu dimenangkan kan gitu ya, dalam bahasa sindiran politiknya. Tapi yang memang betul-betul zaman itu juga berkoalisi mereka, bahkan berhasil dari koalisinya itu untuk mengenyampingkan Nabi Muhammad, yaitu di boikot atau di blokade ya. Kalau sekarang bahasanya ya kayak di apa itu, kalau kayak zaman ini, zaman Covid itu ya, ditahan kayak di embargo, bahasanya apa gitu, ditahan gitu ya sampai mau 6 tahun, tapi di perjalanan 3 tahun sudah selesai, karena memang ketahuan gitu, itu adalah siasat liciknya mereka untuk melenyapkan Nabi Muhammad SAW. Dan kesian pada saat itu Rasulullah 3 tahun itu betul-betul ya memprihatinkan dalam segala halnya, makanannya, sangan, pangan, ekonomi, bahkan pernikahan sesama mereka, para sahabat itu dilarang. Ya, ekspor, impor, jual beli, berdagang itu tidak diperkenankan. Artinya betul-betul memiskinkan kelompok ya, yang kecil. Ya, mereka selalu diintimidasi. Tapi itulah in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Ya, meskipun sekuat tenaga cara mereka untuk melenyapkan, memiskinkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ternyata justru ya malah ditindas, malah mercusuar gitu. Malah ditindas, malah mercusuar. Ada aja akhirnya yang membantu ya perjalanannya Rasulullah SAW itu dari kalangan mereka sendiri terkadang membantunya. Jadi memang ya kalau sudah Allah ridho itu tidak bakalan bisa binasa, tidak bakalan bisa sirna. Alhamdulillah. Kalau sudah Allah ridho, ya pasti akan dibantu. Apalagi dalam perihal membantu agama Allah, intan surullah yansurkum, kan begitu prinsipnya. Apabila kita membela agama Allah, pasti Allah akan membela membela kita, kan itu. Akan membela kita, membantu kita dalam segala aspek kehidupan kita, akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini contohnya Rasulullah. Tambah ditindas, tambah jadi, tambah banyak pengikutnya. Ya, tambah orang senang kepadanya, begitu. Ya kan.
tambah habaib dijelek-jelekan sekarang nih kan, oh macam-macam, kadrun lah macam-macam, biarin aja sudah, sampai doer mulutnya menjelek-jelekan habaib, tambah orang senang dengan habaib, ya tambah senang, ya masya Allah, tambah dijelek-jelekan mereka, ya harus DN lah macam-macam sudah, akhirnya tambah orang tambah senang dengan habaib tadi itu. Itu ulama tambah diintimidasi, tambah diteroriskan dan lain sebagainya, tambah masyarakat itu cinta dengan ulama begitu. Kalau selagi berada di atas rel ya yang diridhoi oleh Allah, itu pasti akan mendapatkan pertolongan dari Allah lewat tangan-tangan manusia itu sendiri. Itu Rasulullah SAW terbukti. Ya tambah ditindas tidak bisa, berkali-kali, ya. Dijebak untuk supaya terjebak itu tidak bisa Nabi Muhammad SAW, karena memang dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maksum, ya. Dan juga ada malaikat Jibril yang mendampingi Rasulullah. Ada apa-apa saja memberikan info kepada Nabi Muhammad. Kata Allah, kamu harus keluar malam hari ini juga. Fasda' bima tu'mar wa'rid 'anil jahilin. Udah, ya artinya keluar, tinggalkan tempat ini. Ya, tinggalkan tempat ini. Karena ini kondisi bahaya sekali nih. Kondisi bahaya di kota Mekah. Mereka tahu nggak Muhammad bersepakat nih siang sampai sore ini mereka musyawarah untuk melenyapkan kita. Jadi harus waspada sekarang, pasang strategi untuk bisa meninggalkan kota Mekah sebelum besok pagi. Sebelum besok pagi mereka ya mulai siang sampai sore ini. Kemudian reaksinya nanti malam, ya, dan besok hari prinsip mereka kita Muhammad sudah tiada, ya. Maka dengan itu sebelum itu terjadi, ya engkau Muhammad harus mempersiapkan diri untuk keluar meninggalkan tempat ini. Oke, siap. Wah, takbir, Allahu Akbar. Subhanallah. Ya itu tadi melibatkan Sayyidina Abu Bakar. Senang Sayyidina Abu Bakar, nangis Sayyidina Abu Bakar. Kenapa nangis? Senang karena setiap minta izin untuk keluar berhijrah selalu ditahan oleh Rasulullah. Nanti la'allaka sahiban, nanti barangkali kamu ada teman yang tepat untuk meninggalkan tempat ini. Yang lain-lain sudah ke Habasyah, kemana-mana. Tahu-tahunya Rasulullah datang ke rumahnya. Ayo kamu ikut dengan saya, kita hijrah ke Madinah Munawwarah. Saya sudah mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jingkrak. Senangnya Sayyidina Abu Bakar. Makanya gak tanggung-tanggung, semua keluarganya dilibatkan. Hebat cintanya Sayyidina Abu Bakar. Gak pengaruh mau dipengaruhi kayak apa, gak pengaruh. Kalau udah cinta itu udah gak bisa. Ya, kalau udah cinta itu mau diapakan gak? Gurunya itu tetap cinta ya cinta. Sekali cinta tetap cinta. Mau dipengaruhi kayak apa? Abu Bakar kan termasuk tokoh juga. Dan orang berekonomi juga di kota Mekah itu, orang berpengaruh, orang disegani. Ya, jadi kendati pun mereka orang-orang kafir Quraisy membujuk Abu Bakar ini untuk supaya bisa mencekal dakwahnya Nabi Muhammad, melemahkan ya gerak-geriknya Nabi Muhammad, tetap Sayyidina Abu Bakar justru malah semangat membackup Rasulullah SAW dalam segala halnya, tenaga, pikiran, waktu, ya, harta, semuanya dikorbankan demi untuk kemajuan dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Ini prinsipnya. Kalau sudah iman, ya bahkan ya pada saat Abu Bakar dikerjain sama mereka, terutama sama Abu Jahal ketika pulang daripada perjalanan Isra wal Mi'raj, ya kan tengah-tengah perkumpulan orang banyak itu diundang Nabi Muhammad, kemudian di situ Nabi Muhammad ingin direndahkan. Artinya dengan pengakuannya, saya sudah melaksanakan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan sampai saya menembus ke langit 1 sampai ke 7 sampai ke hadirat Allah, dan pulang saya membawa misi, yaitu untuk mensyiarkan agamanya Allah, ya, dan untuk menebarkan syariatnya Allah, yaitu dalam arti sholat 5 waktu atas dasar perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, mereka kan nggak percaya, tapi nggak percayanya tadi itu nggak mau begitu saja, pengen menjatuhkan Nabi Muhammad.
menjatuhkan Nabi Muhammad dengan statementnya tadi itu. Kan nggak masuk di akal statementnya itu. Karena dalam waktu relatif singkat gitu. Betul nggak? Masa bisa? Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian langit pertama sampai ke-7 ketemu dengan Allah, ya, turun lagi ke dunia, ya, sampai dalam waktu sesaat saja, nggak sampai 1 malam. Laila sepertiga malam aja. Hanya sebagian malam itu ya mungkin bisa sejam, 2 jam, 3 jam, 4 jam. Sebagian malam. Seperti itu. Makanya dikumpulkannya semuanya tokoh-tokoh, pembesar-pembesar, orang-orang yang berpengaruh itu. Maka didikte, Nabi Muhammad itu didikte, ya, ditanya, diinterogasi, ya, tentang perjalanan itu untuk pembuktian. Nah, itu. Untuk pembuktian, betul apa enggak kan gitu. Ya, pembuktian, penelitian. Ya, coba terangkan kepada kami, ya, perjalanannya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu ada apa saja. Mereka yang sudah terbiasa berpengalaman mulang pergi Masjidil Haram, Masjidil Aqsa artinya Mekah ke Palestina, itu mereka tahu. Di saat Nabi Muhammad memberikan pemaparan tidak sesuai, maka akan diolok-olok di situ. Itu tujuannya. Akan diolok-olok di situ. Karena ini dusta, gitu kan? Dusta kelak. Mana ada ini kan gitu kan. Ya, mana ada ini. Seperti itu, akan diolok-olok. Tapi subhanallah, ketika didikte Nabi Muhammad diinterogasi, ya, ditanya tentang apa-apa yang ada di perjalanan menuju dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Mekah Palestina itu semuanya dijelaskan dengan detail oleh Nabi Muhammad. Termasuk bentuk masjidnya Al-Aqsa tadi itu. Bahkan di antara mereka yang bertanya, coba kalau bujuran berapa gram jendelanya? Masya Allah, ya kan, terlalu benar gitu tenang, hendak memojokkan itu. Ya, sekalipun bujuran, dia yang sudah pulang pergi ke sana, kalau ditanya, kalau supaya Rasulullah mempunyai sifat, ya, emosional, ya, tanya aja kembali. Ente yang sering ke sana, coba saya mau tanya, berapa jendelanya, berapa pintunya? Kalau kada hawa, kada tahu juga. Tapi sama Rasulullah dijawab, jendelanya sekian, pintunya ada sekian, modelnya begini, tipenya, sampai tipe-tipenya. Ya. Kalau dalam rumah itu, ya ini tipe berapa nih? 45 kah, 50 apa berapa, 150 berapa? Tipe-tipenya ditakuni. Karena niatnya bukan mencari pengalaman, mencari ilmu, niatnya untuk menjatuhkan. Tapi ya Rasulullah kan mempunyai Jibril, ya, asisten pribadi Rasulullah, dijelaskan dengan detail. Subhanallah. Gitu. Terus ketika sampai dijelaskan sama Rasulullah, langit pertama, kedua, sampai ke 7, sampai ketemu dengan Allah, sampai ya perihal mendapatkan tugas pelaksanaan sholat 5 waktu itu, ya, dijelaskan oleh Rasulullah kepada mereka. Mereka sedikit mentertawakan dengan nada sinis. Gitu. Nada sinis. Coba Abu Bakar. Coba pendapat kamu nih Abu Bakar gitu. Jadi bukan mentertawakan karena senang, ya, tapi dengan nada sinis. Ya, gitu. Coba, wahai Abu Bakar, ini aja anak buahnya kita takut ini. Kayak apa pendapat pian ini? Percayakah? Percayakah di sanak pian tuh yang disampaikan itu bujurkah? Ya, tadinya kan mungkin, ya, pemikirannya mereka pasti Abu Bakar, nah amunnya itu wallahu a'lam, saya nggak tahu, mungkin akan menjawab seperti itu, ya, baru nah Muhammad, anak buah pian aja kada tahu, pada percaya, apalagi kami. Nah, seperti itu tujuannya. Tapi nggak demikian. Ya, disinilah kecerdasan Abu Bakar. Ya, ketika ditakuni itu kata Abu Bakar, kalau beliau guru saya yang menjalankan itu, jangankan ya cuman hanya beberapa saat dalam 1 malam, ya, lebih sedikit daripada itu, lebih singkat daripada itu, demi Allah saya percaya saya. Wah, tambah geram mereka, ya, ada yang menguatkan, percaya kalau beliau yang pelakunya, saya percaya.
bahasanya. Kalau ente, wallahu alam, saya nggak tahu. Mungkin kalau ente wahai Abu Jahal, anda nggak percaya. Ente banyak dustanya, banyak bualnya. Ini jujur ini. Ya, guru saya jujur. Ya. Maka apa yang dilakukan olehnya saya percaya. Lebih daripada itu saya percaya. Maka digelarilah Abu Bakar. Abu Bakar. Ya. Siddiq, orang pertama yang mengiyahkan. Orang pertama yang mengiyahkan. Ya. Perihal perjalanannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika Rasulullah SAW ya meninggalkan tempat menjelang subuh, waktu malam dini hari, sekitar jam 4-an ya, sekitar jam 4-an. Karena mereka reaksinya tuh pas bersamaan dengan itu. Jadi mereka datang untuk mengeksekusi, ya Rasul keluar. Tapi siang hari, sore harinya Rasulullah sudah kompromi dengan Abu Bakar. Jadi sudah dipersiapkan, kendaraannya sudah dipersiapkan, sudah diatur strateginya oleh Rasulullah. Ya kata Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar bersama-sama sudah beraturan. Nanti ya wahai Muhammad, biar putriku yang mengantar makanan di saat kita nanti istirahat di mana kita istirahat. Kan tidak mungkin langsung kita ke sana tuh. Jadi kita ada istirahat dulu. Di mana kita istirahat, nanti di situ ada yang mengatur bagian makanan. Siapa yang mengatur bagian makanan, mengantari makanan itu biar saya melibatkan putri ulun seorang, wahai Muhammad. Putri ulun seorang. Ya, ini Asma binti Abi Bakar. Ya, iparnya Rasulullah. Ya, karena Rasulullah dengan Sayyidatuna Aisyah adalah saudari daripada Asma binti. Padahal masih hamil tua, belum lahir. Kemudian yang berikutnya wahai Muhammad, karena ada lagi ya tukang engon aku nih. Tukang engon aku sambil mereka itu mengengon, sambil mereka itu ya mencari-cari berita. Cari-cari berita keadaan ya. Kemudian anakku Abdullah wahai Muhammad untuk menjadi mata-mata. Ya, mata-mata nanti apa yang akan diolah sama mereka berkaitan dengan kepergian kita. Ya. Nah, karena untuk masalah jalan, nah kita kada boleh melalui jalan yang pada umumnya orang berjalan, jadi kita mungkin lewat jalan pintas yang memang hanya orang-orang khusus, orang-orang tertentu yang melalui jalan itu, supaya jejak kita ini kena diketahui bubuhannya. Kami kita sewa, yaitu Abdullah Al-Uraikid, orang Yahudi, ahli dia, pakar jalan tikus. Kalau bahasa kita memadahkan, wah ini jalan tikus. Jadi kalau sudah jalan tikus, ini tahu mana kesini. Wah, jadi kalau macet itu jalan tikus. Nanti pakarnya, jadi ada pakarnya juga. Ada pakarnya, bagian pakarnya itu kita sewa. Iya, jadi jalurnya jalur alternatif, jalur khusus. Kita kada boleh jalan jalur umum. Bahaya, pasti mereka tidak tinggal diam. Ya, ternyata memang betul dugaannya. Ya, mereka ketika mengeksekusi ya yang didapatkan di tempat tidurnya Rasulullah SAW itu ya bukan Rasulullah, yaitu Sayyidina Ali dengan memakai dan menggunakan selimut warna hijau, ya, warna hijau akhdar. Selimut warna hijaunya Rasulullah. Ya, jadi mereka ketika menghunus pedang, ya, melihat ada yang guring di situ, ya, mau dihampaskan pedang tadi itu, diayunkan, mereka itu ya berpikir dulu, bujur apa kada nih, takutnya diprank kita nih kan, bujur apa kada. Begitu ditarik selimutnya ternyata bujur, bukan Rasulullah, Ali yang memang sudah sepakat juga dengan Rasulullah, ya beliau ditugaskan untuk menjadi berposisi Rasulullah di situ dan memakai selimutnya Rasulullah. Ya, jadi mereka kena prank tuh. Ya, jadi pian kali, iya jar aku ini. Aku ditugaskan oleh Rasulullah untuk memposisikan beliau di sini. Mana jar sidinnya? Nah, aku kan tahu. Aku cuma menerima tugas saja, walaupun dengan musuh, jujur. Iya, Sayyidina Ali jujur. Aku kada tahu, aku kada dilibatkan, aku cuma diperintahkan untuk mendiami posisi beliau, itu aja.
salah lagi jadi kita nih. Nah, padahal bubuhannya masuk, Rasulullah keluar. Masya Allah, mereka tidak melihat Rasul. Ya, padahal pas-pasan, ya, pas-pasan dengan Rasulullah itu. Ya, secara zahir, ya, secara apa namanya logika itu ya nggak mungkin nggak melihat, tapi itu dibantu oleh Allah. Karena mereka ditaburi dengan apa namanya tanah-tanah halus, yaitu kayak jenis pasir lembut ditaburkan ke wajah-wajahnya, sehingga mereka pahum layub sirun. Mereka tidak dapat melihat meskipun mereka matanya melihat. Ya, itu bagi Allah tidak bermasalah. Ya, Rasulullah keluar sudah tinggalkan. Ya, wah, hebat mereka, bingung. Ini kayak apa nih? Kayak apa nih Muhammad nih? Lepas lagi nih. Ayo kita cari. Berpencar, kamu ke sana. Tebarkanlah. Kamu ke sana, kamu terus. Cari. Ini belum lama ini. Muhammad keluar belum lama ini, belum jauh. Oh iya, makanya kita jangan banyak berbuah, jangan banyak berpandir. Oh iya, kita langsung aja bertebar. Oh iya, kamu ke sana, barat, timur, utara, selatan, kejar. Oh iya, pasti jejaknya ada. Cari, nggak dapat. Rasulullah udah keburu naik ke atas Jabal Sur. Di Jabal Sur Rasulullah SAW selama 3 hari di situ. Masya Allah. Dia naik ke puncak gunung sana, turun lagi ke bawah, menyamping, di situ ada gua. Tumpukan batu, guanya itu tumpukan batu aja. Mungkin pian ada yang suah ke sana itu. Tumpukan batu aja, jadi batu tersusun, ada yang lubangnya di situ. Nah, di situ. Nah, kita masuk. Jadi kalau kita masuk ke dalam tuh emang Masya Allah ya, agak luas juga batunya itu. Luar biasa. Rame. Semalam waktu musim haji, pas saya haji itu padahal 47 derajat Celcius. Ya, sampai 58 derajat Celcius, panasnya itu dan kayak apa. Banyak turun naik wah naik. Subhanallah, mulai dari subuh jam 3 tuh sudah ada yang naik. Ya, sampai siang jam 11, jam 10 tuh masih banyak kenaikan ke sana itu. Ya Allah, hendak melihat kan orang saking penasaran tuh lah. Ya alhamdulillah urun 2 kali Bang naik sudah. Melihat masuk ke dalamnya tadi itu lewat batu-batu tuh sampai ke sana. Ya mereng-mereng masuk ke dalamnya. Bergantian juga antri dalam tuh. Hendak masuk tuh karena banyak buahnya di dalam tuh. Buahnya keluaran, kita masuk. Apalagi orang-orang Pakistan, baca maulid di situ. Ya, baca maulid, baca sholawat. Cuman bahasanya bahasa Pakistan, bahasa Urdu, ada yang bahasa India, dan lain sebagainya. Banyak sekali. Ya sudah. Itu Rasulullah 3 hari di situ. Berangkat hari Senin sampai ke kota Madinah juga hari Senayan. Ya, jadi selama 3 hari itu, ya Allah, kita sekali aja nih mungkin sekarang berangkat nih. Besok diajak lagi. Ji, ayo kita tulak kayu ke sana. Pasti nolak. Aduh, cukup sekali aja, Jar. Coba bayangkan Asma binti Abi Bakar selama 3 hari itu ngantar makanan dari Mekah itu berjalan batis ke situ. Bayangkan berapa puluh kilo. Berapa puluh kilo. Hebatnya wanita terdahulu itu. Ya, artinya tangguh, kuat. Namun wanita ini kada sanggup untuk naik ke bukit gunung tinggi segitu. Gunung tertinggi lagi, coba bayangkan, sanggup. Suruh berjalan setumat aja, apalagi sudah hamil 9 bulan. Bermamai sedin. Dibawa ke dokter, suruh berjalan, kada usah botok, kita berjalan batis saja, bermamai. Ini kada sayang lawan bini jadinya. Kadang menyiksa ini. Ini berjalan batis dari mulang pergi, coba mulang pergi. Ya, mereka sibuk. Ya, cari apa namanya ide lagi untuk bisa mendapatkan Muhammad itu kayak apa caranya nih, karena pasti belum, karena tahu perjalanan ke Madinah itu tidak memerlukan waktu sedikit, itu berhari-hari gitu. Jadi mereka itu berinisiatif, jangan sampai ke Madinah Muhammad nih, harus kita cegat, semua jalan itu harus kita cegat gitu, harus kita tebarkan orang-orang kita untuk supaya menyetop Muhammad dan membawa Muhammad ya ke Mekah, baik dalam keadaan hidup ataupun mati. Kisahnya ya, karena bawa kapal Sidin jadi kena semudah itu. Ya, bawa Sidin, ya, hidup atau mati. Wah, tidak tanggung-tanggung mereka bikin sayembara.
Abu Jahal berikut ya, koalisinya. Mereka bikin sayembara. Apa sayembaranya? Siapa yang mendapatkan Muhammad, baik keadaan hidup ataupun tidak, kami akan memberikan ya imbalan 100 ekor unta. 100 ekor unta itu berapa? Kalaunya 10 jutanya itu udah berapa? Ya 1 M ya. Nah 1 M. Kalau 10 juta, kalau sampai lebih daripada itu. Ya, itu kan seharga sapi nggak ada 10 juta. 15 juta itu halus. Ya kan, halus. 20 juta udah 2 M. Kalau 30 juta, wah itu sudah banyak kalau hasil. Makanya berebut mereka itu. Ya siap. Ya mereka bertebaran kemana-mana, semua jalan mereka telusuri. Ya. Nabi Muhammad masih di goa tadi itu selama 3 hari. Ya, disitulah ada mukjizatnya Allah Subhanahu wa taala membela Nabi Muhammad. Ya, di bibir goa tadi itu diisi dengan laba-laba. Ya, ada laba-laba dihinggapi dengan burung merpati. Ya, subhanallah. Artinya kan di sini kok laba-laba ini kuat betul, dihinggapi merpati kok ada hancur gitu kan? Ya, masya Allah gitu. Jadi tertutup, bibir gua itu tertutup dengan laba-laba. Ya, kemudian di situ ada banyak burung merpati. Ya, jadi wah burung merpati bertebaran, terbangan di situ. Nah banyak. Wah katanya mereka yang sudah sampai ke puncak tinggal nunduk aja istilahnya, tahu itu. Ya mereka kada nunduk, kada mau tuh dah melihat ke bawah tuh kada mau. Oh ya, karena kan di atas puncak itu melihat kota Mekah itu terlihat semuanya. Wah, kada mungkin jar sampai ke sini, kada ada di sini jarnya kan. Oi, jar bawah di sana adakah di atas itu tanda-tandanya? Kada ada jar. Di sini banyak burung merpati mah nih. Oh ya kajar. Oh, kada usah bubuhan pian naikkan, kami anak turunan juga nih jar. Nabi Muhammad tahu nih mereka berpandir di atas tuh. Oh, Abu Bakar sampai bergetar ketakutan. Ya, kata Rasulullah, la tahzan ya Abu Bakar. Innallaha ma'ana, jangan takut. Allah bersama kami. Mereka akan turunan kembali. Bujuran kayang jangan bawa kan bagi badan kena. Pian di bawah ada kajar. Ada di sini kami sudah cari-cari tohong sudah. Barangkali di situ ada mungkin di sini kami sudah mencarinya, kada ada tandanya gini, kada ada juga aja. Kami anak turunan dah. Kada usah bubuhan pian naikkan ke sini, bolehkan aja kita. Aduh, mukmal jauh. Turunan lagi percaya yang di bawah nih kan. Kada ada aja, sudah belikan bukan lagi buahnya tuh. Rasul ada di situ di atas tuh. Aduh, pusing ya mereka ini kemana aja, ajib juga, antik juga ini. Kada lawas ini kan meninggalkan kota Makkah, kok bisa kada ketahuan jejaknya tuh, nah kayak apa ini? Padahal mereka tuh sudah bujur, jalan yang ditempuhnya itu salah satunya ada yang bujur tuh, nah karena kan banyak mereka. Hanya saja ya Allah tutupi hanya mereka tuh kada melihat Rasulullah. Ya kada melihat, padahal dari atas tuh kalau nunduk tuh, nah itu. Ya kada mau nunduk tuh, dikaraskan tuh nah. Ya, lehernya itu oleh Allah sehingga kada mau nunduk, mereka tuh tahu hendaknya kayak ini aja tuh. Jadi bunga tuh bang, subhanallah ini turunan lagi mereka kada dapat. Pusing Abu Jahal pusing nih. Aduh, jangan antik bener Muhammad ini. Apalagi ini gaya ini untuk bisa mendapatkan caranya nih. Nah itu sayembara nih. Kada dapat juga. Akhirnya ada ya yang mendapati di tengah-tengah perjalanan Rasul menuju Madinah itu, namanya Suraqah. Suraqah bin Malik. Ya, Suraqah bin Malik. Nah, ujar Suraqah, itu Muhammad kada diragukan lagi. Udah himung sidin. Aku pasti yang mendapatkan 100 ekor unta nih. Wah, Suraqah mengejar Muhammad dengan pacuan kudanya. Wah, ya, kada jauh dari Rasulullah, ya. Maka ininya kaki kudanya tadi itu terprosok. Ya, terprosok sehingga Suraqah ini terpelanting jauh. Waduh, jatuh. Hai. Nasib nih. Tahu ya Abu Bakar tahu, Rasul tahu dikejar nih.
Iya, pindahnya ada orang nih mengejar kita. Kata Bapak aja Rasulullah, biarkan aja Abu Bakar. Kada bakalan sampai dengan kita, biarkan aja mengejar kita. Wah, bangkit lagi Surakoh tuh. Dibujurakan lagi itu. Ya, kaki kuda tadi itu. Dinaikkannya lagi, dinaikkan. Udah dinaikkan, nah dipacu lagi. Kejar lagi itu. Rasulullah beserta rombongan tadi itu. Ya. Akhirnya sudah parak dengan Rasulullah. Ya, terperosok pulang. Kudanya tadi itu sampai 3 kali. Kayak apa? Santai aja, padahal Rasulullah kan santai. Kadang, wah ada yang kejar kita, ayo kita lari. Kada, biasa, jalan biasa aja. Jalan biasa. Sampai 3 kali terperosok. Ya, bahkan kali yang terakhir ini bujur-bujur seakan kedua telapak kaki bagian depan si kuda tadi itu dihimpit sama bumi. Kada kawal lagi nya bergerak nah. Kudanya tadi itu ampun-ampunan dah sudah. Ampun bahasa kita. Jangan dipakai lagi aku ngejar Muhammad, jar aku sudah toh kada bisa lagi aku nih. Jangan dipaksa, jadi kakiku ni kada kawal keluar lagi. Akhirnya minta tolong dengan Rasulullah. Ya tolong Muhammad, tolong kami Muhammad. Kami berjanji tidak bakalan mengejar pian lagi. Ya, udah 3 kali kayak Pak. Baru didatangin oleh Rasulullah, datangin si Abu Bakar, ditolonginya. Keluarkan kakinya kudanya tadi itu. Dibantu si Surakoh tadi itu. Ya Muhammad, bujur-bujur pian sakti je. Sakti pian. Karena kawa pian bukan orang sembarangan Muhammad. Sakti banar pian ni. Ya, ulun kada sanggup dah. Ya, mengejar pian kada bisa juga ulun mengapa-apakan pian. Jadi ulun hendak bulik ke Mekah ni. Kada bulik tidak menyerah. Surakoh bin Malik menyerah nih. Ulun hendak bulik ke Mekah. Ulun ni hendak minta dengan pian wahai Muhammad tulisan apakah sedikit barang sagan kenang-kenangan tu nah aku sawat mengejar pian tu nah cuman kada berhasil. Apakah kisahnya tu nah pian tulis saja di situ. Ya, tulis saja di situ sebagai kenang-kenangan hendak dibahankah, di kertaskah, di tulang. Akhirnya baik kata Rasulullah. Gini aja mintakan Amir bin Fuhairah untuk mencatat di tulang tuh tulisannya. Ya. Di ACC oleh Rasulullah tuh. Nah, ujar Rasulullah ini tulang. Ya, pian simpan aja nih ada tulisan tangannya Amir bin Fuhairah. Ada tangan, ada tekenku di situ, becok di situ. Aman dah sudah hikam. Artinya sudah bukti ini ya berdapat dengan aku tuh nah. Perjalanan aku ke Madinah hanya ikam aja seorang yang berdapat dengan aku. Yang lainnya kada dapat. Aduh. Nah, aku nih kada perlu dengan ikam ya Rasulullah. Ikam hendak apa dari aku? Nah, mau kada ikam nih? Aku beri tawaran. Ikam memakai mahkotanya ya Raja Persia. Ya, mau kada? Itu kan kada mustahil artinya. Ini kan Raja Persia pada saat itu adidaya. Ya, artinya Eropa ini dunia ini sudah negara-negara kaliber, tidak semudah apa namanya membulikakan telapak tangan untuk menjatuhkan Persia pada saat itu. Nah, ini dijanjikan Surakoh ini mau kada ikam kena kepala ikam itu dipakaikan mahkota Raja Persia dan dipakaikan jubahnya kebesaran Raja Persia. Mau kada? Wah, mau akhir Rasulullah bujuran kan, tapi itu macam menghayal kan? Ya, macam menghayal bujuran kan? Mau apa kata aja Rasulullah? Mau. Sudah. Kamu, wah ini boleh kerja. Boleh kerja. Ingatlah, tangati itu omongan aku. Baik ya Rasulullah. Ya, maafi ulun lah ya Rasulullah. Beredaan. Beredaan. Ulun hendak boleh ke Mekah aja. Biar terusakan aja. Kada bapak dah. Kada bapak, ulun hendak boleh ke Mekah. Kada ulun mengajar pian lagi aja. Beredaan ulun minta maaf, minta halal, minta reda. Iya. Boleh ikam sana. Masalah. Ya ulun tambahi sedikit lah bahasanya kan. Ya sudah, akhirnya boleh si Surakoh ni boleh ke Mekah. Ya, dikisahkan dah. Kayak apa lah sudah. Kada kau ajar. Percuma aja kamu menyusun kekuatan kayak apa. Kada kau. Aku yang membuktikan. Kudaku tuh harap benar aja bagi aku nih.
Tapi kada sanggup mengejar Muhammad tuh pasti terperosok kaki itu batis si kudaku itu sampai minta ampun sidin. Nah, kada kawal lagi bertajak kudaku itu. Nah, kurang hebat apa kudaku nih, perosok terus. Jangan nih macam-macam dengan sidin jar. Orang sakti itu kada kau dilawan itu. Iya. Sudah, pokoknya aku sudah berdapat. Subhanallah, apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu terbukti. Di kekhalifahan Umar bin Khattab, ya kan, tergulingkan raja Persia itu, ya, menyerah dia kan, menyerah kemudian menyerahkan kekuasaannya, maka seluruh harta benda dan termasuk mahkota dan kebesarannya itu diserahkan semuanya kepada Khalifah Umar bin Khattab. Nah, ketika diserahkan kepada Umar bin Khattab, ini mahkota berikut jubah kebesaran, itu yang pertama dicari oleh Umar bin Khattab itu adalah Suraqah bin Malik. Padahal Rasulullah kereda berkekesahan dengan Umar bin Khattab itu kereda. Artinya kereda pesan, WA kah, HP kereda. Barangkali WA kan semalam tu, aku sudah berjanji lawan Suraqah. Karena apabila ikam menjadi khalifah, karena mau menggulingkan kekuatan Raja Persia, tolong tuh, karena ada baju kebesaran, ada mahkota, ikam pakai akan aja dengan Suraqah leh. Siap ya Rasulullah, berjanji itu dengan aku tuh. Tapi kan ada ini. Ya, kan ada berjanji. Ya kan. Nah, sudah Khalifah Sayyidina Abu Bakar, Khalifah Sayyidina Umar tergulingkan Raja Persia, maka ketika semuanya diserahkan kepada beliau, ya, dapat mahkota, dapat jubah kebesaran, yang dicari Suraqah. Mana Suraqah, kata Umar bin Khattab? Saya ya Umar ya Khalifah, pakai itu mahkota ini, pakai ini jubahnya. Teringat apa yang disampaikan oleh Rasulullah, menangis sidin. Wah, satu kebesaran bisa memakai orang biasa. Subhanallah. Sampai akhirnya Rasulullah jalan terus, ya, menuju kota Madinah. Belum sampai kota Madinah ada satu kampung. Di kampung itu berdiam Rasulullah SAW, ya, istirahat. Kemudian Rasulullah mencari-cari, adakah di sini seekor kambing. Ya, kemudian ada seorang pengembala namanya Ummu Ma'bad, ya, bebinian, ya, Ummu Ma'bad. Kemudian dia sedang mengembala kambing, ya. Maka Rasulullah SAW meminta kepada Ummu Ma'bad untuk membolehkan kambingnya itu diperas. Kata Ummu Ma'bad, wahai fulan, tidak mungkin bisa keluar susu, ini masih bujang, masih betina, belum bersusu ini. Masih bujang ini, kayak apa ini? Kada mungkin jar. Sudah jar Rasulullah. Pian kada usah khawatir. Ya, aku boleh kakan itu karena kambingnya, kambing yang bujang ini. Yang penting serahkan dulu setumat dengan aku. Kambing jar haus juga, cuman kayak apa kan? Ini kada mungkin lah. Iya, susunya baru mengkel ini. belum bersusu kayak apa? Masih bujang ini. Bujuran. Sudah serahkan, sudah diserahkan sama Ma'bad tadi itu, ya, diusap-usap bagian susunya tadi itu, ya, jangan ngeras lah, ini susu kambing ini, diusap-usap susunya, dibacain, ada asma Allah di situ, baca doa, Sayyidina Abu Bakar, Rasulullah baca doa di situ, ambil tempatnya, Rasulullah Abu Bakar ambil tempat sini, ambil minum susu ini, masukkan. Banyak susunya tuh. Minum semuanya yang pengikut Rasulullah tuh, minum. Abu Bakar minum, semuanya minum, Asma minum. Ya, yang tadi pengikut yang lain, Abdullah Al-Uraiqid, Abdullah bin Abu Bakar, semuanya, Pahib bin Umairah. Ya, habis itu semuanya Rasulullah minum. Kemudian diberikannya lagi ke Ummi Ma'bad tadi. Nih susu, pian minum juga, minum. Takajud sidin. Nah, cengang kayak ini aja. Wujuran kayak itu, keluar susu banyak pulang. Habis itu sudah minum juga Ummi Ma'badnya. Minum, dibelikan lagi kambingnya, dilihat, nah seperti semula lagi. Kena disusunya. Nah, masih bujang, jadi kembali bujang tuh. Itu salah satu mukjizatnya Rasulullah. Sampai kada lawas akhirnya datang lakinya, dikisahkan dengan lakinya tadi tuh. Wah, itu jarnya yang ditunggu-tunggu di Madinah itu Muhammad bin Abdullah, itu Rasulullah ajarnya. Masya Allah, itu jadi kenangan luar biasa artinya kan. Iya, kambing bujang bisa keluar susu itu,
Allahu Akbar. Sampailah ke kota Madinah. Apa yang terjadi di Madinah, insya Allah nanti akan kita sambung di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.